Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham paling masuk akal. Laba besar, PBV di bawah 0,7 kali, dividen bagus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kamu memasukkan 3 kriteria ini ke dalam hasil screening, maka akan ditemukan 6 nama saham. Yang pertama adalah PBV di bawah 0,7 kali, yang kedua menghasilkan laba di atas 1 triliun, dan yang ketiga dividen yield di atas 3%. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja nama-nama sahamnya. Tapi seperti biasa, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Saham pertama adalah saham auto atau PT Astra Auto Parts. Jika kamu lihat di sini, dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya masih naik 69,29%. Sekarang kita lihat untuk kinerjanya. Dari sisi laba, kamu bisa lihat, di tahun 2015, dia menghasilkan laba sekitar 319 miliar rupiah. Dan pada tahun 2024 diproyeksikan mampu mencetak laba sekitar 2 triliun rupiah. Artinya dalam jangka panjang masih terjadi kenaikan laba yang cukup signifikan. Untuk aspek profitabilitas, gross profit marginnya 16% dengan net profit margin 10%. Angka profitabilitas yang masih baik karena masih di atas 10%. Net income-nya juga masih tumbuh sekitar 0,87% dengan tawaran dividen yield sekitar 9,2%. Tapi untuk angka dividen yield ini, kita akan lihat pada pembahasan berikutnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terkait data keuangan perusahaan ini. Mari kita lihat kinerjanya hingga Q3 tahun 2024 seperti apa. Pertama kita lihat dari sisi total pendapatannya yang mengalami kenaikan dibandingkan Q3 tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi karena kenaikan pendapatannya secara nominal masih lebih besar, laba kotornya masih bisa tumbuh dibandingkan Q3 tahun 2023. Dampaknya apa? Laba bersihnya masih bisa tumbuh tipis dari 558 miliar menjadi 562 miliar di Q3 tahun 2024. Bagaimana dari sisi harga sahamnya secara historikal 10 tahun? Kita lihat di sini, dalam 10 tahun terakhir ini, historikal harga saham auto bisa dikatakan naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga terendah di bawah harga Rp1.000. Tapi kita lihat juga di sini, di tahun 2015, auto ternyata pernah naik hingga ke angka di atas Rp2.000, yang mana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan harga saham saat video ini dibuat. Bagaimana dari sisi valuasi PBV-nya? Mari kita lihat berdasarkan data yang ada ini. Rata-rata PBV adalah 0,80 kali dan saat ini hanya 0,69 kali. Artinya di bawah rata-rata PBV-nya. Di tahun 2015 dan sekitar itu, PBV saham ini bahkan pernah di atas 1 kali. Artinya jika PBV-nya naik menjadi PBV 1 kali, itu artinya terjadi potensi kenaikan harga saham yang cukup menarik untuk dipertimbangkan. Bagaimana dari sisi probabilitasnya? Dalam 5 tahun terakhir, probabilitas adalah 60%, artinya 3 kali naik dan 2 kali turun. Di tahun 2024 dan 2025 ini, harga saham auto turun cukup signifikan, dan hal itu bisa kamu pertimbangkan sebagai bahan analisa. Sekarang kita lihat dari sisi dividen yang dibagikan. Nah, di tahun 2024, mereka membagikan 2 kali dividen, yaitu 132 dan 57. Jika 2 dividen ini ditotal dan dibagi dengan harga sahamnya sekitar 2040, kamu akan mendapatkan angka dividen yield tentang saham ini. Dan sebagai informasi, saham ini konsisten membagi dividen dalam jangka panjang, seperti yang kamu lihat sejak tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Kebanyakan membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Kita masuk ke dalam saham kedua, yaitu ADRO, yang mana masih naik 77% dalam 5 tahun terakhir. Kita lihat beberapa data keuangan yang penting untuk dianalisa lebih lanjut. Pertama, mari kita lihat dari historikal labanya. Di tahun 2015, laba ADRO sekitar 2,1 dan di tahun 2024 diproyeksikan menjadi 23,8 triliun. Sebagai catatan, ADRO melakukan spin-off atau melakukan perubahan dari segmen bisnisnya, sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Apakah kedepannya labanya bisa sebesar ini atau justru mengalami penurunan karena ada pemisahan dengan AADI. Kemudian dari aspek profitabilitas, gross profit marginnya 36,4% dengan net profit margin 27,5%. Profitabilitas yang sangat baik karena di atas 25%.
Sayangnya net income-nya turun 10,7% saat video ini dibuat, dan untuk angka dividen yield-nya, kamu harus sesuaikan lagi dengan dividen spesial yang sudah mereka bagikan. Kita akan lihat nanti. Kita lihat dulu untuk kinerja hingga Q3 tahun 2024-nya seperti apa. Nah, dari sisi pendapatan, sebenarnya terjadi penurunan pendapatan dibandingkan Q3 tahun 2023. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Dan hal itu yang menyebabkan laba kotornya tidak mampu tumbuh dari 9 triliun turun menjadi 6,8 triliun. Dampaknya apa? Laba bersih juga turun dari 6,3 menjadi 5,6 di Q3 tahun 2024 ini. Bagaimana dari sisi harga sahamnya? ADRO memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan harga saham yang mana sempat berada di kisaran angka Rp1.000 dan kini di angka 2.300. Itu artinya sudah terjadi kenaikan di atas 100%. Dulunya bahkan sempat di angka harga saham 4.000 dan kemudian mengalami penurunan. Sekarang kita lihat dari sisi PBV-nya seperti apa. Nah, dari data PBV ini kamu bisa lihat bahwa rata-rata dalam 10 tahun adalah 0,95 dan kini 0,62 kali, artinya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulunya PBV sempat di atas angka 1 kali sekitaran tahun 2018 dan tahun 2022 hingga 2023. Itu merupakan PBV puncak tertinggi dari saham ADRO ini. Nah, kita lihat dari sisi probabilitasnya. Kamu bisa lihat di sini, dalam 5 tahun terakhir, 3 kali naik dan 2 kali turun, tapi penurunannya cukup signifikan sekitar 34% di tahun 2023. Tapi di sisi yang lain, kenaikannya juga cukup menarik di tahun 2021 dan 2022. Sayangnya di tahun 2024 dan 2025, harga saham ADRO tidak menunjukkan angka yang menarik, setidaknya hingga video ini dibuat. Mari kita bahas terkait dividennya. Nah, ADRO ini menarik karena merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen dalam jangka panjang juga. Kamu bisa lihat di sini, di tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Bahkan di tahun 2025, tepatnya pada tanggal 15 Januari, mereka membagikan dividen interim saat video ini dibuat. Sebagai informasi, untuk dividen spesial yang dibagikan pada tanggal 6 Desember 2024 ini, sebaiknya tidak kamu perhitungkan saat akan menghitung dividen yield. Mengingat ini merupakan dividen spesial yang mungkin tidak akan kamu terima lagi di tahun-tahun selanjutnya. Artinya, jika kamu ingin menghitung dividen yield saham ini, hitung saja 209 ditambah 199 dibagi dengan harga saham 2.300. Nah, saham ketiga yang akan kita bahas adalah BJBR dengan harga saham yang masih turun 6,6% selama 5 tahun terakhir. Kita lihat untuk kinerja keuangannya seperti apa secara ringkasannya. Pertama, mari kita lihat dari sisi historical laba yang mereka bisa capai. Di tahun 2015 labanya 1,3 triliun dan di tahun 2024 1,5 triliun. Meskipun dalam 3 tahun terakhir labanya konsisten turun, tapi jika dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja laba di tahun 2024 masih cukup baik. Gross profit marginnya 40% dengan net profit margin 11,3%. Angka profitabilitas juga yang masih cukup baik, tapi sayangnya net income-nya turun secara kuartal sekitar 15%. Mari kita lihat terkait kinerja hingga Q3-nya, mengingat kinerja Q4 belum terbit saat video ini dibuat. Total pendapatan BJBR mengalami kenaikan dari 3,5 menjadi 3,8, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Hal itu yang menyebabkan laba kotornya tidak bisa tumbuh dari 1,7 turun menjadi 1,5. Artinya di sini sebenarnya BJBR mampu meningkatkan pendapatan, tapi beban pokok penjualannya juga naik lebih signifikan sehingga laba kotornya tidak mampu tumbuh. Hal itu juga yang menyebabkan laba bersihnya turun dari 508 menjadi 451. Nah, kamu sudah tahu kan alasannya kenapa laba BJBR turun, bukan karena penurunan pendapatan, tapi karena kenaikan biaya yang jauh lebih signifikan. Dulunya saham ini bahkan sempat diperdagangkan pada angka di atas Rp2.000 dan kini hanya 945. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, harga saham saat video ini dibuat mirip seperti harga saham di tahun 2015 atau dengan kata lain sekitar 10 tahun terakhir. Sekarang mari kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Rata-rata adalah 1,33 dan saat video ini dibuat di angka 0,62 kali. Dulunya bahkan sempat di atas PBV 2 kali, tapi kini hanya 0,62 kali saja. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan.
Mari kita lihat dari sisi probabilitasnya. Probabilitas BJBR sayangnya tidak terlalu menarik karena dalam 5 tahun 3 kali turun dan 2 kali naik. Penurunannya juga sangat signifikan di tahun 2021, 2023, dan 2024 di mana di atas 10% dalam 3 tahun tersebut. Sedangkan jumlah kenaikannya tidak terlalu signifikan juga. Dari sisi dividen, saham BJBR ini setidaknya sejak tahun 2011 cukup menarik karena konsisten bagi dividen. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Dengan dividen per share 95, saham ini dihargai dengan angka 945, artinya sekitar 10% untuk dividen yieldnya. Saham berikutnya adalah SMAR atau Sinarmas Agro Resources and Technology. Harga sahamnya masih turun 2,9 dalam 5 tahun terakhir. Mari kita lihat dari sisi kinerja keuangannya seperti apa. Nah, pertama mari kita lihat dari sisi historical laba yang berhasil mereka capai. Di tahun 2015, sayangnya mereka tidak mampu mencetak laba karena minus 386. Dan di tahun 2024 ini, diproyeksikan labanya sekitar 1,3 triliun. Artinya terjadi kenaikan yang luar biasa dibandingkan tahun 2015. Tapi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, sebenarnya kinerja di tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, meskipun lebih baik dibandingkan tahun 2023. Artinya kinerja laba saham ini cukup fluktuatif dalam jangka panjang. Mari kita lihat dari sisi profitabilitasnya. Gross profit margin 9,4 dengan net profit margin 3%. Profitabilitasnya tidak terlalu menarik. Dan untuk net income-nya naik ratusan persen, tapi kita lihat lagi nanti di laporan keuangannya. Oke, mari kita lihat untuk kinerja Q3 tahun 2024-nya seperti apa. Pertama dari sisi total pendapatan yang juga naik dari 16,2 menjadi 20,4. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, sayangnya laba kotornya tidak mampu tumbuh. Dari 1,93 turun menjadi 1,91. Tapi pertanyaannya, kenapa labanya bisa naik signifikan dari 238 menjadi 612? Inilah hal yang harus kamu analisa lebih lanjut di laporan keuangannya untuk mendapatkan informasinya. Tapi sebagai informasi, salah satu penyebabnya adanya kenaikan penghasilan lain-lain jika dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal yang sama. Mari kita lihat terkait harga sahamnya. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada angka harga saham di atas Rp6.000, tapi kini hanya Rp3.630. Nah, tapi sebagai informasi, dulunya saham ini bahkan sempat diperdagangkan pada angka di bawah Rp3.000, sehingga kamu harus jadikan itu sebagai bahan pertimbangan juga. Dari sisi probabilitasnya, sejak tahun 2023 hingga 2025, saat video ini dibuat, harga saham SMAR konsisten mengalami penurunan. Kenaikan hanya terjadi di tahun 2021 dan 2022, setidaknya dengan data 5 tahun terakhir ini. Bagaimana dari aspek dividennya? Mari kita lihat bersama secara historical. Di tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, di tahun 2016 mereka sempat absen bagi dividen. Bagi lagi di tahun 2017, 18, 19, tahun 2020 absen lagi. Di tahun 2021 dan 2022 mereka membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Di tahun 2023 dan di tahun 2024 mereka bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Nah, itu artinya dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam jangka panjang saham SMAR memang sempat absen membagi dividen beberapa kali. Tapi di tahun 2024 mereka bagi dividen 2 kali dan dengan angka yang cukup menarik yaitu 95 dan 105. Kamu bisa hitung dividen yieldnya dibagi dengan harga saham 3.630. Oke, saham berikutnya adalah saham BDMN yang mana turun 29% dalam 5 tahun terakhir. Penurunan yang sangat signifikan untuk saham sekelas Bank Danamon. Mari kita lihat untuk historical labanya seperti apa. Di tahun 2015 labanya sekitar 2,3 triliun dan di tahun 2024 diproyeksikan 3,1. Artinya masih terjadi kenaikan laba dalam jangka panjang untuk saham BDMN ini. Profitabilitas gross profit margin 67% dengan net profit margin 15%. Angka profitabilitas yang masih cukup menarik. Sayangnya net income-nya masih turun 16,7% saat video ini dibuat. Bagaimana dari sisi laporan keuangannya di Q3 tahun 2024? Total pendapatannya masih naik dari 5,1 menjadi 5,7. Beban pokok penjualannya juga mengalami kenaikan, dan hal itu menyebabkan laba kotornya masih bisa tumbuh tipis dari 3,85 menjadi 3,88. Laba bersihnya sayangnya mengalami penurunan dari 1 triliun menjadi 904 miliar.
Alasannya kenapa? Kamu bisa lihat di laporan keuangannya untuk mengetahui informasi detailnya. Tapi sebagai informasi, salah satunya disebabkan oleh total beban usaha yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian mari kita lihat terkait historical harga saham. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham Bank Danamon ini dulunya sempat diperdagangkan pada angka sekitar Rp8.000, tapi kini hanya Rp2.540. Artinya sudah terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan harga historikalnya. Untuk sisi PBV, rata-rata PBV 0,94 dan kini hanya 0,49. Dulunya saham ini bahkan sempat diperdagangkan pada PBV di atas 1,5 kali. Itu artinya apabila mungkin ke depannya harga sahamnya bisa naik ke PBV 1 kali saja, kenaikannya cukup signifikan untuk saham BDMN ini. Tapi tidak ada yang tahu apakah harganya bisa naik atau mungkin justru tambah turun. Untuk probabilitas saham BDMN ini dalam 5 tahun terakhir hanya naik di tahun 2020 dan tahun 2023 saja. Kita lihat dari sisi historical dividennya seperti apa. Saham ini membagi dividen di tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Artinya setidaknya sejak tahun 2009 hingga 2024 mereka konsisten bagi dividen. Dan dividen terakhir yang dibagi adalah 125,48. Dibagi dengan 2.540 untuk mendapatkan dividen yieldnya. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham BBTN yang mana harganya turun 45% dalam 5 tahun terakhir. Penurunan yang sangat signifikan untuk saham sekelas BBTN. Kita lihat terkait historical labanya seperti apa. Di tahun 2015 labanya 1,8 triliun dan di tahun 2024 diproyeksikan 2,7. Artinya masih terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Untuk sisi profitabilitas, gross profit marginnya 37% dengan net profit margin 7,8%. Angka net profit marginnya tidak terlalu menarik, tapi dari sisi gross profitnya masih sangat baik. Net income secara kuarter turun 30% dan itu tidak terlalu menarik di mata orang-orang yang memiliki saham ini karena labanya secara kuarter mengalami penurunan. Total pendapatannya sebenarnya masih naik tipis dari 7,33 menjadi 7,39 dan total beban pokok penjualannya naik signifikan. Hal itulah yang menyebabkan laba kotornya tidak mampu tumbuh dari 3,6 menjadi 2,8. Alhasil laba tahun berjalan tidak mampu tumbuh dibandingkan tahun 2023. Setidaknya data Q3-nya. Bagaimana dari sisi harga saham? Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada angka di atas 3.000, tapi kini hanya 1.020. Artinya penurunannya cukup signifikan. Jika melihat dari sisi historical PBV, rata-rata 10 tahun adalah 0,97 dan kini hanya 0,45. Dulunya sempat di atas PBV 1,5 kali. Dari sisi probabilitasnya, dalam 5 tahun konsisten turun sejak tahun 2021 hingga 2025 setidaknya saat video ini dibuat. Itu artinya saham BBTN mengalami penurunan yang sangat signifikan bahkan konsisten dari waktu ke waktu dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana dari sisi dividennya? Di tahun 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mereka konsisten bagi dividen. Tapi sempat absen bagi dividen di tahun 2021. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan. Dividen per share terakhir dibagikan yaitu 49,89. Silahkan kamu hitung dengan angka harga saham 1020 untuk memperoleh dividen yieldnya seperti apa. Nah, menurut kamu apakah dari 6 saham yang kita bahas ini ada yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Entah itu Auto, ADRO, BJBR, SMAR, BDMN, dan BBTN. Semuanya memiliki PBV di bawah 0,7 kali dengan PBV terendah yaitu saham BBTN. Sedangkan dari sisi net income, saham ADRO memiliki net income tertinggi dan saham SMAR memiliki net income yang paling rendah. Dari sisi dividen yield, ADRO memiliki dividen yield yang paling tinggi sedangkan saham BBTN memiliki dividen yield yang paling rendah. Tapi setidaknya 6 saham yang kita bahas ini semuanya memenuhi kriteria, yaitu PBV di bawah 0,7 kali, net income di atas 1 triliun, dan dividen yield di atas 3%. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu dan seperti biasa, semua saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Nah, sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Silahkan nonton jika kamu ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Poin pertama, penurunan laba yang signifikan.
Penurunan laba yang signifikan dapat menyebabkan harga saham turun karena beberapa alasan yang saling terkait. Berikut ini penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, menurunnya kepercayaan investor. Laba adalah indikator utama dari kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba turun secara signifikan, investor mungkin merasa perusahaan tidak beroperasi dengan efisien atau menghadapi masalah yang tidak dapat segera diatasi. Kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan menjadi berkurang, yang kemudian menyebabkan mereka menjual sahamnya sehingga harga saham turun. Poin kedua, penurunan prospek masa depan. Penurunan laba seringkali dianggap sebagai signal bahwa prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan melemah. Jika perusahaan tidak mampu mempertahankan atau meningkatkan pendapatannya, investor khawatir bahwa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam jangka panjang yang bisa menurunkan potensi keuntungan di masa depan. Ketika prospek masa depan memburuk, investor akan menilai saham tersebut lebih rendah dan akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ketiga, pengurangan dividen. Banyak perusahaan menggunakan laba untuk membayar dividen. Ketika laba turun, perusahaan mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen, yang bisa mengecewakan para pemegang saham yang mengandalkan dividen sebagai penghasilan. Pengurangan dividen seringkali dianggap sebagai signal ketidakstabilan keuangan, yang menyebabkan investor menjual saham dan menyebabkan harga saham turun. Keempat, meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan keuangan. Penurunan laba bisa disebabkan oleh berbagai faktor eksternal atau internal yang memperburuk kinerja perusahaan, seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan biaya produksi, atau masalah lainnya. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari penurunan laba bisa mempengaruhi persepsi pasar mengenai risiko yang terkait dengan perusahaan, dan investor cenderung menghindari saham dengan risiko yang lebih tinggi, yang menyebabkan harganya turun. Kita lihat sebagai contoh, di sini ada satu saham yang mana labanya turun signifikan. Di tahun 2015 labanya 6,4T, naik jadi 6,6 dan naik 7,7 di tahun 2017. Kita lihat 3 tahun terakhir. Di tahun 2022 labanya 2,7, naik jadi 5,3 dan turun menjadi 1,3 jika diproyeksikan di tahun 2024. Apakah artinya kinerja 3 tahun terakhir ini tidak ada yang bisa lebih baik dibandingkan kinerja tahun 2015 hingga 2017? Itu artinya dalam jangka panjang, laba perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kita lihat harga sahamnya. Dampaknya apa? Dulunya harga saham perusahaan pernah bahkan berada di atas Rp100.000 dan kini tersisa di angka 11.800 saat video ini dibuat. Ini merupakan hubungan antara laba dan harga saham. Meskipun sebenarnya perusahaan masih mencetak laba yang cukup menarik, yakni di atas 1 triliun, tapi jika melihat data di sini terjadi penurunan harga saham yang signifikan karena terjadi penurunan laba dibandingkan tahun 2015 dan kita lihat 3 tahun terakhir juga. Poin kedua, berita negatif tentang perusahaan. Reputasi perusahaan sangat penting dalam menjaga kepercayaan konsumen, mitra bisnis, dan investor. Jika berita negatif terkait dengan masalah reputasi seperti pelanggaran etika, masalah lingkungan, atau kegagalan dalam memenuhi standar industri, hal ini dapat mempengaruhi persepsi pasar tentang stabilitas perusahaan. Reputasi yang terganggu bisa mempengaruhi penjualan, kontrak bisnis, dan kepercayaan publik yang pada gilirannya dapat menurunkan harga saham. Berita negatif seringkali mengindikasikan adanya peningkatan risiko perusahaan, baik dari sisi operasional, hukum, atau keuangan. Misalnya, berita tentang tuntutan hukum besar, penyelidikan pemerintah, atau kebangkrutan salah satu unit bisnis dapat meningkatkan persepsi risiko investor. Ketika risiko meningkat, investor mungkin merasa bahwa perusahaan menjadi lebih berbahaya untuk diinvestasikan, dan mereka mulai menjual saham yang menyebabkan harga turun. Ini merupakan salah satu contohnya tentang berita negatif yang berdampak kepada harga saham. Pada tanggal 15 Mei tahun 2023 ada artikel seperti ini. Kronologi ribut-ribut XXX, RUPS disusupi aktivis Greenpeace hingga akun Instagram melenyap. Nah, cuplikannya seperti ini. Viralnya XXX dimulai pada tanggal 11 Mei 2023 yang lalu. Saat itu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham XXX yang dilaksanakan di Jakarta diwarnai aksi protes.
Dampaknya apa? Kamu bisa lihat untuk grafik harga sahamnya. Ini merupakan kisaran dari harga saham saat dilakukannya RUPS. Memang harga sahamnya tidak bisa kita lihat secara pasti berada pada angka berapa. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, dulunya harga saham perusahaan di angka 3.600 dan turun signifikan bahkan sempat menyentuh angka 2010. Penurunan yang sangat signifikan di bulan Mei tahun 2023 ini saat ada berita tentang hal tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh tentang berita negatif yang dapat mempengaruhi harga saham. Memang sih banyak faktor juga yang mempengaruhi untuk kenaikan atau penurunan harga saham, tapi beberapa faktor ini bisa kamu pertimbangkan untuk melakukan analisa. Poin ketiga, tiba-tiba tidak bagi dividen atau yield menjadi kecil. Dividen biasanya dianggap sebagai tanda stabilitas keuangan perusahaan. Jika perusahaan tiba-tiba menghentikan pembagian dividen atau mengurangi jumlah dividen secara signifikan, investor bisa berpikir bahwa perusahaan menghadapi suatu hal yang perlu dipertimbangkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kemampuan perusahaan untuk mengelola operasi dan kewajiban keuangan mereka, yang kemudian memicu kekhawatiran di pasar dan menyebabkan penurunan harga saham. Banyak investor membeli saham karena dividen yang dihasilkan. Bagi mereka, dividen merupakan sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan. Ketika dividen dihentikan atau dipotong, investor yang bergantung pada dividen untuk penghasilan mungkin mulai menjual saham untuk mencari investasi lain yang lebih menguntungkan. Penurunan permintaan saham ini menyebabkan harga saham turun. Jika perusahaan mengurangi dividen, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan ingin menahan lebih banyak uang untuk tujuan lain, seperti membayar hutang atau meningkatkan kas. Namun pasar bisa menilai keputusan tersebut sebagai tanda ketidakmampuan untuk menghasilkan laba yang cukup besar. Hal ini bisa menurunkan daya tarik perusahaan bagi investor yang mencari perusahaan dengan rasio pembayaran dividen stabil dan tinggi, yang akhirnya menyebabkan penurunan harga saham. Ini merupakan salah satu contoh yang saya kutip dari artikel Kompas.com. Emiten pertambangan nikel XXX absen membagi dividen kepada pemegang saham dari laba tahun 2023. Hal ini telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPST yang digelar pada hari Senin 10/6/2024. Dengan mempertimbangkan belanja modal untuk proyek-proyek yang sedang berjalan dan modal kerja perseroan di tahun-tahun mendatang, para pemegang saham sesuai dengan rekomendasi direksi dan Dewan Komisaris menyetujui bahwa tidak ada dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham untuk tahun keuangan 2023, kata manajemen. Nah, ini merupakan informasi. Saham ini memang dalam beberapa tahun terakhir tidak konsisten bagi dividen. Hanya tercatat di sini bagi dividen tahun 2014, 2021, dan 2023. Mungkin itu yang menyebabkan penurunan harga sahamnya tidak terlalu signifikan. Jika kamu lihat di sini, untuk tahun 2024 harga sahamnya memang mengalami penurunan, tapi tidak terlalu signifikan. Mengingat memang perusahaan ini memiliki kebijakan dividen yang tidak konsisten dari tahun ke tahun dari sisi pembagian dividennya. Tapi jika kamu lihat, dalam beberapa tahun terakhir harga saham perusahaan sudah turun cukup signifikan. Sempat berada pada angka tertinggi di atas 8.000, tapi kini hanya 3.210. Poin keempat, valuasi PBV sudah terlalu tinggi. Price to book value adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham, harga yang dibayar oleh investor, dengan nilai buku perusahaan. PBV yang tinggi menunjukkan bahwa harga pasar saham jauh lebih tinggi dibandingkan nilai aset perusahaan yang tercatat. Investor mungkin menganggap saham tersebut terlalu mahal atau overvalue, dan hal ini dapat menyebabkan mereka enggan membeli saham tersebut, atau bahkan mulai menjual saham karena khawatir harga akan jatuh. Penurunan permintaan untuk saham akan menyebabkan harga saham turun. PBV yang tinggi seringkali mencerminkan ekspektasi pasar yang sangat optimis terhadap masa depan perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak dapat memenuhi harapan tersebut, misalnya jika kinerja keuangannya lebih rendah dari yang diharapkan, atau jika pertumbuhannya melambat, harga bisa turun sangat tajam. Hal ini karena pasar memperkirakan bahwa harga saham yang tinggi tidak didukung oleh fundamental yang kuat, sehingga harga saham akan terkoreksi untuk mencocokkan nilai perusahaan yang lebih realistis. PBV yang tinggi bisa menjadi indikator bahwa saham perusahaan diperdagangkan dengan premium yang tinggi. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan laba yang sesuai dengan ekspektasi atau kinerjanya memburuk, investor akan mulai menilai ulang valuasi saham yang dapat memutuskan atau menjual saham tersebut. Penurunan kinerja atau hasil yang tidak sesuai dengan harapan menyebabkan harga saham turun signifikan.
Ini merupakan salah satu contohnya. Dulunya saham ini sempat diperdagangkan pada valuasi PBV yang sangat tinggi, bahkan biasanya di atas 50 kali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir kamu bisa lihat PBV-nya terus mengalami penurunan, dan kini hingga video ini dibuat, PBV-nya di angka 18,7 kali. Memang masih cukup tinggi juga. Bagaimana dengan harga sahamnya? Harga sahamnya turun signifikan dari yang sempat berada pada angka 10.000, kini hanya 1.690. Penurunan yang sangat signifikan. Ada juga contoh saham yang lain yang dimana dulunya PBV-nya bahkan sempat berada pada angka di atas 40 kali, tapi kini hanya 2,62 kali. Kamu bisa lihat di sini dari dua contoh ini, saham-saham yang memiliki PBV sangat tinggi pada akhirnya mengalami penurunan harga saham dan menyesuaikan angka PBV-nya menjadi lebih rendah lagi. Ini merupakan harga sahamnya. Kamu bisa lihat dari grafik di sini, dulunya harga sahamnya bahkan pernah menyentuh angka 5.000 dan kini hanya Rp610. Penurunan yang sangat signifikan. Lagi-lagi salah satu penyebabnya adalah dari valuasi PBV yang sangat tinggi. Poin kelima, harga saham sebelumnya naik signifikan karena sentimen sesaat. Ketika harga saham naik tinggi hanya karena sentimen positif sesaat, seringkali harga tersebut didorong oleh optimisme berlebihan atau euforia pasar, bukan oleh fundamental. Ketika ekspektasi tidak terwujud atau hasil yang diharapkan tidak datang, harga saham bisa turun tajam karena pasar akhirnya menyadari bahwa saham tersebut overvalue dan tidak didukung oleh kinerja perusahaan yang nyata. Realita yang lebih buruk dari yang diharapkan dapat memicu penurunan harga saham. Sentimen sesaat seringkali berasal dari emosi investor seperti ketakutan, keserakahan, atau optimisme berlebihan. Ketika pasar berbalik arah atau berita negatif muncul, emosi investor dapat berubah secara cepat. Misal, jika pasar merasa khawatir atau takut akan penurunan ekonomi, banyak investor akan melakukan penjualan secara masif, yang menyebabkan harga saham turun tajam. Perubahan psikologi yang cepat ini adalah karakter dari pasar yang dipengaruhi oleh sentimen. Saham yang naik karena spekulasi atau hype pasar seringkali tidak memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Banyak saham yang melonjak tinggi karena tren sesaat, seperti berita viral, rekomendasi analis, atau spekulasi bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu dekat. Namun, ketika hype ini mulai mereda atau ketika tidak ada hasil konkret, pasar seringkali mengkoreksi harga saham kembali ke nilai wajar, menyebabkan penurunan tajam. Ini merupakan salah satu contohnya, di mana pada tahun 2020 hingga 2021, harga saham perusahaan naik signifikan, yang mana dulunya sempat berada pada angka di bawah 1.000, tapi naik hingga mencapai angka di atas Rp6.000. Tapi pada akhirnya, karena ini merupakan sentimen sesaat, harga sahamnya turun lagi dan kembali ke angka 605 saat video ini dibuat. Saham berikutnya, pada tahun 2021, harga sahamnya naik signifikan bahkan menyentuh angka Rp7.000. Tapi kembali lagi, karena ini merupakan sentimen sesaat saja, harga sahamnya turun lagi ke angka Rp665. Poin ke-6, isu merger akuisisi kerjasama yang batal terlaksana. Apabila ada corporate action atau kebijakan besar yang batal terlaksana, hal itu bisa menjadi salah satu faktor harga saham bisa turun signifikan. Alasannya sederhana. Karena realita tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Saat harga saham naik tinggi, mungkin ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Dan saat realita ternyata tidak sesuai harapan, alhasil harga saham terjun bebas. Ini merupakan salah satu contohnya dengan berita pada tanggal 17 Desember tahun 2020, yang mana saham XXX menguat. Ini penyebabnya. Melesatnya saham XXX dikarenakan dampak sentimen masyarakat terhadap industri baterai holding, di mana dicatatkan produsen kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla berencana membangun pabrik baterai di Indonesia, serta kian menguat harga nikel dan volume penjualan biji nikel di pasar domestik, menjadi faktor yang mempengaruhi tren saham XXXX. Tapi sayangnya pada tanggal 27 Juli 2024 ada berita yang mengabarkan bahwa Tesla batal bangun pabrik di Indonesia. Dampaknya kamu bisa lihat di sini. Harga saham perusahaan yang dulunya mengalami kenaikan sangat signifikan dari yang awalnya di bawah 500 naik ke angka di atas 3.000, kini terus mengalami penurunan. Bahkan hingga video ini dibuat di angka 1.490. Itu merupakan salah satu contoh bentuk dari sentimen yang tidak terlaksana dan berdampak kepada harga saham perusahaan. Semoga dengan video ini kamu bisa memiliki gambaran tentang beberapa cara untuk melihat apakah ada tanda-tanda atau faktor yang membuat harga saham turun signifikan. Memang dalam jangka pendek, naik turun harga saham disebabkan oleh permintaan dan penawaran.
Istilah kerennya supply and demand yang berbicara. Tapi dalam jangka panjang, saya pribadi masih yakin bahwa ada faktor lain yang menjadi penyebabnya. Nah, sebagai informasi, Baca Saham sudah menerbitkan beberapa e-book yang berguna bagi kebutuhan kamu masing-masing. Entah itu tentang psikologi saham dengan judul e-book Psikologi Saham, entah itu kamu mau belajar tentang metode nabung saham atau dividen dengan e-book Strategi Nabung Saham, kamu mau belajar tentang panduan fundamental analisa dan money management dengan e-book The Stock Market, dan kamu mau belajar bagaimana menganalisa laporan keuangan dengan e-book Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila kamu tertarik melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor WA yang tercantum ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, Psikologi Saham. Kedua, Stock for Living. Ketiga, Strategi Nabung Saham. Keempat, The Stock Market. Dan yang kelima, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.